Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kami berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan seperti ini, yaitu menyajikan studi semua kitab yang ada di dalam Alkitab. Dan kami menyajikan pelajaran untuk kitab Bilangan yang merupakan kitab keempat dari Perjanjian Lama, keempat dari Pentatekhnya Musa. Kita memulai episode sebelumnya dengan ikhtisar kitab ini dan pergumulan tentang penulisnya, dan kita belajar bahwa Musa menulis kitab ini seperti yang terlihat dalam pasal 33 ayatnya yang kedua. Dan topik kitab ini adalah perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Kitab ini berasal dari sekitar 1400 sebelum Masehi, pada akhir perjalanan bangsa Israel dan akhir dari kehidupan Musa. Kitab ini adalah tentang perjalanan umat ini di padang belantara, dan selama itu hati yang rusak dari orang-orang ini terungkap. Dan kami tidak pernah lengah untuk mengatakan bahwa Kristus selalu terlihat di antara baris-baris seluruh halaman kitab suci, dan tentunya dalam kitab Bilangan juga. Dalam kasih karunia Tuhan, dalam episode hari ini kita akan mulai mempelajari pasal 1 dan 2. Kita akan berbicara tentang sensus penduduk. Dan di pasal 2 kita akan berbicara tentang pengaturan mereka di sekitar tenda pertemuan. Bagaimana suku-suku diatur di sekitar tenda pertemuan. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang sudah hadir di studio, Dr. Esam Ezat. Selamat datang Dr. Esam. Terima kasih. Sebuah kehormatan. Tuhan memberkati Anda. Juga para hadirin yang hadir di studio, selamat datang. Dr. Esam, Anda sebutkan dalam pengantar di episode yang sebelumnya bahwa ada 2 sensus penduduk, satu di awal perjalanan dan yang lainnya di akhir perjalanan. Mohon ceritakan lebih banyak tentang tujuan kedua sensus ini, yang pertama dan yang kedua, kemudian kita juga akan melihat ke layar tentang perbedaan kedua sensus, baik pertambahan maupun penurunan masing-masing suku. Ada lebih dari satu tujuan untuk sensus. Hal pertama adalah bahwa Tuhan tahu segalanya Dalam perhitungan. Segalanya dihitung dengan cermat dan terbuka, dan Dia mengetahui nama setiap orang, dan Dia mengetahui setiap orang. Kedua, gagasan sensus selalu penting untuk perang. Mereka akan melewati padang belantara yang merupakan zona perang. Maka sensus itu dilakukan. Tapi untuk siapa? Untuk laki-laki berusia 20 tahun ke atas yang mampu pergi berperang, dan kalimat ini diulang dalam pasal pertama sekitar 14 kali. Dan ini menunjukkan pada kita bahwa bagian penting dari ide di balik sensus adalah bahwa orang-orang ini akan pergi berperang. Dan tidak ada yang akan mengorbankan perang tanpa mengetahui berapa banyak tentara yang mereka miliki. Sebagai contoh dalam Lukas 14, ada tertulis bahwa seseorang harus mempertimbangkan apakah dia mampu dengan 10.000 untuk bertemu dengan dia yang datang melawannya dengan 20.000. Jadi siapapun akan berperang perlu tahu berapa banyak tentara yang dia punya. Dan saya pikir ini adalah salah satu alasan utama karena mereka akan berperang. Jadi mereka perlu tahu berapa banyak orang dewasa yang bisa ikut berperang. Baik, jadi tujuan sensus pertama adalah perang. Tepat. Bagaimana dengan sensus kedua? Kedua sensus dilakukan pada akhir perjalanan mereka untuk mengetahui apa yang terjadi pada mereka setelah perjalanan mereka bertambah atau berkurang. Apa saja perubahan yang terjadi pada suku-suku tersebut? Ini adalah sensus kedua untuk generasi kedua karena pada generasi ini sebanyak 603.550 masuk ke dalam hitungan, semua dari mereka yang berusia 20 tahun ke atas. Jadi mereka yang dihitung dalam pasal 26 juga berumur 20 tahun ke atas. Jadi semua orang Muda. ini baik sekitar 20 tahun atau yang baru lahir di padang Baik. gurun, ini adalah generasi yang sama sekali baru. Apa yang terjadi pada generasi baru ini? Dalam sensus terakhir ini kita mengetahui apa yang terjadi pada orang-orang ini di padang belantara. Baik, sekarang kita akan memiliki tabel tentang 2 sensus di layar yang memberitahu kita jumlah masing-masing suku di kedua sensus.
Dan apakah mereka meningkat atau menurun? Dan mohon Anda memberitahu kami alasan di balik itu. Silakan. Sensus keseluruhan tidak ditulis dalam tabel, tapi izinkan saya mencatat bahwa populasi secara keseluruhan menurun. Oke, Jumlah mereka berkurang 1.820 orang. oke. Dan saya pikir itu terjadi karena padang belantara dan fakta bahwa mereka berada di bawah hukum yang tidak mengatur apapun. Sehingga seluruh sensus menurun. Jelas pada tabel ini misalnya Ruben berkurang, lalu Simeon berkurang, Ya, Gad berkurang. Juga Efraim menurun dan Naftali juga. Ada suku lain yang meningkat seperti Yehuda, Isakar, Zebulon, Manasye, Benyamin, dan juga Asyer. Semua suku ini meningkat. oke. Setidaknya ada dua hal yang menarik perhatian kita. Hal pertama adalah penurunan terbesar terjadi pada suku Simeon. Simeon. penurunan Berapa kerugian terbesar, mereka? lihat, mereka tadinya 59.300, kemudian turun menjadi 22.000. Ya. Mereka menurun sekitar 50%, 37.100. Ya, 37.100. Dan menurut tafsir yang ada dalam kitab ini adalah tentang pemuda yang membawa seorang wanita Midian ke tabernakel pertemuan, mengungkap kejahatan mereka yang berani di hadapan Musa dan seluruh umat yang berduka. Dia anggota suku Simeon, seorang pemimpin suku Simeon. Ya, Dan akibatnya kejahatan harus dituai. Jadi suku Simeon menyaksikan penurunan besar itu. Dan saya pikir ini karena kejahatan menyebar di antara mereka. Suku yang mengalami peningkatan terbesar seperti yang disebutkan di sini adalah suku Manasye. Jumlahnya meningkat 20.500. Dan saya pikir ada alasan di balik itu. Ketika kita baca sejarah suku Manasye, kita menemukan misalnya putri-putri Zelofehad yang berasal dari suku Manasye. Mereka hebat, hukum menyatakan bahwa mereka tidak akan mewarisi, tapi mereka berpegang teguh pada milik pusaka Tuhan. Mereka ambisius, ini adalah milik pusaka Tuhan, hak kita. Mengapa kita tidak memilikinya? Dan ketika mereka melakukannya, Musa pergi kepada Tuhan seperti yang kita lihat dalam kitab ini. Dan Tuhan mengeluarkan hukum khusus untuk putri Zelofehad. Ambisi rohani ini berpegang teguh pada warisan Tuhan, dan ini adalah hak saya yang tidak akan pernah saya lepaskan. Saya pikir inilah alasan peningkatan yang disaksikan oleh suku Manasye. baik. Namun kita harus membedakan kedua sensus tersebut. Yang pertama di awal perjalanan adalah untuk pergi berperang, Tepat. dan sensus kedua di akhir perjalanan adalah ketika mereka bersiap-siap untuk memasuki tanah dan Memasuki tanah, mengklaim ya. warisan. Baik, terima kasih. Kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Kita mendengar bahwa orang-orang dulu berperang di kitab Bilangan. Apakah sekarang masih perlu berperang dalam kekristenan? Silakan Dr. Esam. Tentu saja kita membutuhkan perang. Kehidupan Kristen juga memiliki pertempuran dan peperangan. Tapi apa arti dari berjuang? Artinya berperang melawan dosa untuk mengerahkan semua ketekunan untuk membuktikan kekristenan kita. Untuk menunjukkan betapa indahnya kekristenan, tetapi juga karena alasan ini dengan mengerahkan segala ketekunan, tambahkan kebajikan iman Anda pada pengetahuan moralitas sampai akhir. Bagian ini berbicara tentang karakteristik yang sangat luar biasa. Jadi pertarungan ini adalah tentang menghadirkan karakteristik yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kita, dan ada juga pertarungan melawan apapun yang menghambat kita. Tapi juga ada perang dalam kekristenan yang bukan harafiah. Di sini mereka dulu memiliki perang nyata, tapi sekarang tidak. Kita tidak memiliki perang literal yang nyata karena musuh kita bukanlah manusia. Misalnya ada perang di Efesus 6. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang Melawan roh jahat di udara. gelap ini. Jadi iblis melawan orang percaya? Ya. Dia ingin menjebak mereka? Ya. Dia ingin memprovokasi Tuhan? Ya. Ini adalah salah satu jenis perang itu. Ada daging di dalam diri kita yang menolak. Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging. Sifat natur yang ada dalam diri Natur kita. kejahatan dalam diri kita mencoba untuk melakukan kejahatan yang diwarisinya, tapi kitab suci memberitahu kita bahwa oleh roh kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuh. tubuhmu. Dunia mencoba menggoda kita dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Semua perang ini ada. Dan itu adalah perang Kristen, tetapi kita tidak melawan manusia, melainkan yang kita lawan adalah dosa. Dan kita melawan apapun yang mencoba menjauhkan kita dari mentaati Tuhan kita. Jadi sifat perang dalam kekristenan atau dalam Alkitab adalah perang rohani, bukan melawan manusia. Kita tidak memiliki Tepat. musuh terhadap siapapun.
Justru sebaliknya Alkitab mengajarkan kita untuk Sebaliknya. mencintai musuh kita dan memberkati mereka yang mengutuki kita. Kita harus meminta dan memaafkan siapapun yang bersalah kepada kita. Namun perang rohani itu melawan Tepat. kumpulan kejahatan rohani di tempat-tempat surgawi. Tidak ada dalam kekristenan yang mengajarkan untuk membunuh atau meneror orang lain. Tidak Tidak ada pernah. hal seperti Tidak dalam ada yang kitab seperti suci. itu dalam Tidak, Alkitab. tidak pernah. Bahkan jika perang dalam perjanjian lama melawan musuh yang nyata, yang melanggar hak-hak umat Tuhan, maka Tuhan memerintahkan umatnya untuk maju ke musuh-musuh ini yang ukuran kesalahannya penuh. Jadi setelah kesabaran Tuhan terhadap semua orang, ada hukuman sementara kekal untuk dosa. Jadi hukuman sementara Benar. bagi orang-orang jahat ini harus dipaksa oleh Tuhan menggunakan umatnya sendiri seolah-olah mereka adalah pemerintahannya yang biasa menjatuhkan hukuman sementara itu kepada orang-orang. Lebih seperti Tepatnya polisi penegak polisi menegakkan hukum Baik. Tuhan di bumi. Izinkan saya untuk membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka semua menurut pasukannya masing-masing. Ayat 16, itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu, masing-masing pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu, dan pada tanggal 1, bulan yang kedua mereka menyuruh segenap umat Israel berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Dalam ayat-ayat ini, saya akan berhenti pada kata pendaftaran. Tepat. Karena mereka tidak akan mendapatkan seseorang yang bukan milik kedua belah suku, terdaftar dan berperang, karena tidak ada yang Tidak. bisa bertarung atas nama orang lain. Harus sesuai sukunya. Tepat. Dalam makna kehidupan rohani, perjuangan Kristen, perang rohani, kita akan melihat pelayanan orang Lewi. Mungkinkah Orang Lewi. mereka adalah umat yang ada di luar lingkaran, yang tidak dilahirkan Tuhan untuk terlibat dalam peperangan rohani atau pelayanan Kristen? Dan apa makna kata pendaftaran? Makna pendaftaran adalah untuk membuktikan bahwa mereka nyata termasuk dalam kategori ini Ya. dari suku itu. Jadi mereka harus membuktikan dari keluarga mana atau dari rumah mana atau dari suku mana mereka berasal. Dan dalam kekristenan kita juga harus membuktikan iman kita. Ya, Harus ada beberapa sifat untuk membuktikan iman seseorang. Siapapun asalnya tidak terbukti tidak bisa pergi berperang. Misalnya dalam cerita yang sama tentang orang-orang ada sesuatu yang disebut orang banyak campuran. Yang biasa berjalan dengan penjaga belakang setelah suku dan di paling akhir. Mereka tidak dapat membuktikan pendaftaran mereka dan mereka menyebabkan masalah bagi seluruh umat Penuh saat kita dengan membaca nafsu. bahwa mereka penuh dengan nafsu dan mereka menyebabkan masalah nyata bagi orang-orang yang kita baca. Mengapa? Mereka tidak terdaftar, mereka tidak memiliki iman sejati dalam Tuhan ini, tapi mereka hanya mengikuti orang tidak lebih. Juga ini berlaku untuk agama Kristen dengan cara apa? Kehidupan Kristen tidak pernah tentang pelayanan, kegiatan, gelar, atau bahkan hanya baptisan. Tetapi kehidupan Kristen yang sebenarnya lebih tentang Ya. kehidupan iman dan ini adalah pendaftaran. Ini berarti saya terdaftar kepada Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ini adalah pendaftaran, tes, dan waktu yang membuktikan sahnya salah satu anak Tuhan. Jika mereka melakukannya, mereka bisa pergi berperang. Jika tidak, mereka tidak dapat terdaftar bersama mereka. Mereka tidak bisa menjadi bagian dari suku-suku ini. oke, terima kasih. Dr. Esam, kita telah melihat semua suku yang terdaftar. Semua terdaftar di sini, kecuali suku Lewi. Tepat. Jadi izinkan saya membaca beberapa ayat dan kemudian mengajukan pertanyaan tentang suku Lewi. Dalam ayat 44 tertulis, itulah jumlah orang-orang yang dicatat oleh Musa dengan Harun, juga dengan ke-12 pemimpin Israel yang masing-masing mewakili sukunya. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel, semuanya itu berjumlah 603.550 orang. Tapi mereka yang menurut
Suku bapa leluhurnya termasuk orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu. Sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa, hanya suku Lewi janganlah kau catat dan jangan kau hitung jumlahnya bersama dengan orang Israel. Mengapa? Mengapa suku Lewi tidak terdaftar untuk berperang? Mengapa Mohon suku penjelasan Lewi Anda. ini tidak terdaftar untuk berperang? Karena mereka memiliki pelayanan lain. Apa itu? Mereka diurapi di atas tabernakel. Mereka akan membawa tabernakel dan mengaturnya, dan mereka juga akan membantu rumah Harun, para imam dalam pelayanan imamat mereka. Baik. Dan saya pikir pelayanan ini benar-benar berbeda dari pergi berperang yang biasa dilakukan semua orang tanpa kecuali. Orang Lewi memiliki Oke. pelayanan yang membuat mereka dekat dengan Tuhan. Ya, Kedua, masalahnya adalah bahwa orang-orang membutuhkan seseorang untuk mengajari mereka hukum. Mereka membutuhkan seseorang untuk menjaga tabernakel. Jadi orang Lewi bertanggung jawab untuk itu dan untuk menjaga tabernakel. Jadi saya pikir ini ada hubungannya dengan tabernakel. Tapi kita tidak dapat mengatakan hal yang kudus karena ini berhubungan dengan orang Ya. Lewi. Tapi mereka bertanggung jawab atas semua hal yang berhubungan dengan tabernakel. Mereka harus bawa dan mendirikan tabernakel. Mereka harus menjaganya dan mereka harus menjaga tabernakel dan membantu keturunan Harun. oke. Izinkan saya melanjutkan membaca bagian suku Lewi itu. Hanya suku Lewi janganlah kau catat dan kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi, dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya dan masing-masing dekat panji-panjinya. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci tempat hukum itu. Maka orang Israel berbuat demikian tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat mereka. Di pasal selanjutnya kita membaca tentang susunan suku-suku di sekitar tenda. Tapi bisakah Anda Tabernakel. mengomentari peran orang Lewi seperti yang disebutkan secara rinci dalam ayat-ayat ini, seperti yang disebutkan di sini, apa yang akan mereka jaga, apa yang akan mereka lakukan, semua pelayanan mereka berhubungan dengan kemah Tuhan, kemah kesaksian. Tepat. Menurut divisi mereka, kita mengetahui apa yang harus mereka jaga. Dan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya selain mereka. Dan jika tidak, mereka akan mendapatkan umat Tuhan binasa. Bayangkan Ya, rencana benar. ilahi yang luar biasa itu. Ketika dia menunjuk tugas untuk setiap orang, siapa yang akan menjaga tabernakel Allah? Siapa yang bisa mendekatinya atau tidak? Siapa yang akan mengatur segalanya di sekitar para pendeta? Siapa yang akan masuk dan siapa yang tidak? Ya, Dan seperti yang akan kita lihat setelahnya, ini adalah pengaturan gerakan yang sama dan pengaturan pengangkutan yang sama. Semua tugas ini diberikan kepada orang Lewi seperti yang akan kita lihat nanti. Pekerjaan mereka sangat akurat dan ditunjuk kepada mereka oleh Tuhan. Dan tanpa mengantisipasi, kita akan melihat seberapa terorganisir tugas mereka. benar. Ketika berbicara tentang pelayanan pada Tuhan, orang Lewi mengajari kita tentang melayani Mereka Tuhan. mewakili pelayanan tepatnya. Mereka mengajari kita kehambaan. Jadi kata-kata yang diulang adalah kemah suci. Kemah suci. Mereka akan dihubungkan ke tabernakel, ke kemah. Jadi apa yang dipedulikan orang Lewi? Tabernakel. Tabernakel dan kemah. Saya ingin Anda memotivasi saya dan mereka yang melayani Tuhan. Sementara melayani Tuhan, apa yang harus kita pedulikan? Tabernakel, silakan. Tabernakel mengacu pada dua hal. Ketika seorang melayani Tuhan, ini terkait dengan rasa hormat yang besar. Saya pikir tidak ada yang mendekati tabernakel dengan rasa hormat lebih dari rasa hormat orang Lewi. Benar. Karena orang Lewi tahu bahwa ada hal tertentu jika seorang berbuat salah, mereka akan dibunuh dan kita Ya. akan menyaksikannya. Jadi mereka takut dan ini adalah perasaan yang luar biasa dari rasa hormat. Hal kedua jika kita perhatikan bahwa pada awalnya, Tuhan berbicara kepada Musa di padang gurun Sinai di kemah pertemuan. Di akhir pasal pertama, setelah berbicara tentang orang Lewi dan orang Lewi harus menjaga kemah suci dan kitab suci, berkata maka orang Israel berbuat demikian tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat mereka. Apa artinya? Ini berarti bahwa seorang hamba tidak bebas. Mereka menerima perintah dari Tuhan, jadi mereka harus benar-benar dekat dengan Tuhan sehingga mereka dapat menerima perintah Tuhan dengan baik. Benar. Ketiga, keselamatan seluruh umat tergantung pada keselamatan mereka. Jika mereka ceroboh, sebenarnya biarlah saya katakan seperti itu. Peraturan kemah suci akan hancur karena kecerobohan Mereka tahu mereka. semua detailnya. Jika mereka tidak mengetahui detail ini dan bagaimana hal itu harus dilakukan. Dan bagaimana hal-hal itu
Tidak boleh dilakukan, akibatnya keselamatan dan keinginan mereka dalam menjalankan pelayanan menjaga seluruh jemaat dalam keadaan baik dan keamanan spiritual. Dari seluruh jemaat bergantung pada orang-orang Lewi Orang ini. Lewi. Dan setelah itu kita lihat bahwa mereka berhubungan dengan para imam seperti yang akan kita lihat di pasal-pasal selanjutnya. Jadi jika pelayan memiliki hak istimewa untuk mendekat dan melayani, tetapi mereka bertanggung jawab, Sebuah menjadi tanggung jawab yang serius. panutan bagi orang-orang. Jadi kelemahan rakyat mengisyaratkan kelemahan menteri. Benar. Dan tingkat kerohanian masyarakat yang meningkat merupakan bukti kondisi kerohanian imam yang tepat. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pasal kedua kitab Bilangan dari ayat pertama, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh darinya. Mengapa setiap suku disebutkan sendiri-sendiri dan tidak disebutkan bersama-sama? Silakan Dr. Esam. Menyebutkan masing-masing suku secara terpisah menunjukkan kepada kita kebesaran kekuasaan Tuhan dalam pembagiannya. Maksud saya tidak bebas menempatkan diri saya dimanapun saya mau. Saya memiliki tempat tertentu yang diberikan kepada saya oleh Tuhan dan Dia telah menentukan karakteristik pribadi yang sesuai dengan tempat itu dan menentukan tempat yang sesuai untuk karakteristik tersebut. Dia telah memberinya pada saya, jadi rasa tunduk pada otoritas Tuhan terhadap mana mereka memberontak seperti yang kita lihat nanti adalah luar biasa untuk melihat otoritas Allah dalam distribusi termasuk berada di sekitar Tuhan saat berada di sana dalam berbagai pelayanan kita mirip dengan suku Lewi. Benar. Jadi berada di sekitar Tuhan punya pengaturan tertentu. Tetapi siapa Tuhan yang akan membuat pengaturan itu? Tuhan yang mengatur, bukan kita. Dan apa indahnya cerita itu? Itu karena mereka semua ditempatkan di tempatnya masing-masing. Namun, mereka semua melihat ke satu arah. Setiap kali mereka bangun, apa yang mereka lihat? Tenda, awan. Dan hal terakhir yang dilihat sebelum masuk ke tenda mereka juga adalah tenda dan awan. Meskipun beberapa orang tinggal di timur dan yang lain di barat, namun mereka semua pernah melihat hal yang sama, yaitu tenda dan awan yang menutupi tenda. Sebelum melihat sesuatu di layar terkait dengan penataan suku, saya ingin bertanya sesuatu. Di mana pintu tenda itu? Apakah di sebelah timur atau di sebelah barat? Pintu tenda ada di timur. Jadi orang yang masuk menghadap barat Mereka harus atau menghadap timur? barat dan memberikan punggung mereka ke timur. Kenapa selalu diperlukan untuk mengarah punggung kita ke timur? Dalam ritual perjanjian lama, apakah timur berhubungan dengan sesuatu yang jahat? Tentu, timur berhubungan dengan sesuatu yang jahat dan saya pikir kita bisa membaca ini di kitab Yehezkiel. Bahwa mereka biasa membakar dupa ke arah timur. Jadi timur terkait paganisme. Tepatnya timur ada hubungannya dengan paganisme dan matahari terbit ada di timur. Jadi mereka yang menganggap matahari sebagai dewa biasanya melihat ke arah timur. Dan bahkan Kain keluar dari hadirat Tuhan ke arah timur. Timur, menuju timur. Siapapun keluar dari kehendak Tuhan akan terbiasa untuk pergi ke arah timur. Dan timur selalu melambangkan paganisme dan kejahatan dan jauh dari Tuhan. Jadi ketika memasuki tenda mereka biasanya membelakangi timur. Ke arah yang baru menghadap Tepat. Tuhan. Terima kasih. Dr. Esam, ini adalah tendanya. Dan ini Ya. adalah suku-sukunya. Menetap di selatan, utara, timur, dan barat. Mohon ceritakan setiap kelompok dalam menetap di setiap arah. Di sini grup disebut sebagai panji. Jadi di pasal 1 kita melihat angka dan registrasi. Dalam pasal 2 kita melihat susunan suku dan panji mereka karena masing-masing 3 suku memiliki panji mereka sendiri. Ya. Jadi di sisi timur panji Yehuda bersama dengan Isakar dan Zebulon. Di sisi selatan ada panji Ruben bersama dengan Simeon dan Gad. Di sisi utara ada panji Dan bersama dengan Asher dan Naftali. Masing-masing 3 suku tinggal di sisi tertentu. Tapi panji ini dinamai berdasarkan suku pertama di setiap sisi. Dan sebenarnya, saya pikir ide panji ini sangat penting, terutama dalam peperangan. Dalam peperangan sekarang misalnya, ada yang berlaku sebagai panji atau bendera artileri. Ada bendera untuk setiap senjata. Panji yang seseorang berdiri di bawah, bendera yang berdiri di bawah, mereka hidup melayani bendera itu. Jadi saya pikir jika pendaftaran itu penting untuk tahu siapa yang harus saya ikuti, apa yang saya lakukan. Panji berarti bendera, bagus untuk mengingat kata-kata kitab suci. Panjinya di atasku adalah cinta. Benar, benderanya di atasku adalah cinta. Tepat, tapi di semua panji ini
mewakili satu-satunya Ya. panji yang adalah Tuhan yang memiliki tabernakel, dan kita juga memiliki satu panji. Untuk hidup tunduk, untuk beribadah, dan untuk melayaninya. Siapakah panji ini? Kristus, kepala gereja. Benar. Jadi mungkin seorang bisa berpindah dari suku ke suku lain untuk tinggal di sana. Tapi itu bukan panji mereka, meskipun berada di lingkaran yang sama. Terkadang kita menemukan orang berdesak-desakan untuk pelayanan dan untuk masalah yang berhubungan dengan Tuhan. Tetapi ini bukan panji mereka. Tuhan telah memberi Anda dan saya panji yang berbeda. Kita semua berada di lingkaran yang sama. Tetapi panji yang Tuhan berikan kepada kita dalam beribadah, dalam pelayanan, harus diberikan oleh Tuhan. Pelayanan saya berbeda dari Anda. Yang Anda kelola berbeda dari saya. Masing-masing berada di bawah Panji. Tempatmu berbeda dengan tempatku. Masing-masing memiliki tempatnya sendiri, pelayanan sendiri, dan seterusnya. Baik, Dr. Eksam, kita bisa melihat di sini dari sisi timur yang bersebelahan dengan tenda pertemuan. Ya. Kemah suku-suku menghadap kemah pertemuan dan pintu kemah pertemuan bisa melihat pengorbanan dan bagaimana ritual imam dilakukan. Itu sebabnya tidak aneh jika suku Isakar meningkat setelah sensus kedua. Yang tinggal di sisi timur dan suku Yehuda Ya, mereka juga meningkat. bertambah. Jadi kedua suku itu mengalami penambahan. Suku Yudas dan Isakar bertambah. Apakah ini mengisyaratkan sesuatu tentang orang-orang yang biasa melihat pengorbanan dan bagaimana pekerjaan imamat dilakukan? Apakah ini menunjukkan jenis pertumbuhan? Buah. Orang-orang terlibat dalam hal-hal seperti itu dan menghargai hal itu, terutama dalam hal melayani dan beribadah. Ibadah tidak benar-benar dihargai saat ini. Apa yang orang benar-benar hargai sekarang dalam kekristenan adalah pelayanan. Dan kita akan melihat di dalam kitab ini, meskipun ini adalah kitab pelayanan pekerjaan, tapi selalu berbicara tentang ibadah yang didahulukan. Kitab Imamat mendahului kitab Bilangan. Kitab Imamat berkaitan ibadah dan pelayanan, kitab Bilangan berkaitan dengan perjalanan pelayanan. Dan juga dalam urutan ini kita akan melihat para imam dan orang Lewi. Kita juga akan melihat orang-orang yang tetap beribadah dan mereka yang secara khusus melihat pengorbanan dan menghargai karya Kristus, hati mereka penuh dengan penyembahan. Dan saya pikir mereka meningkat lebih dari mereka yang tidak benar-benar menghargai itu. Baik, terima kasih, kita sudah di akhir episode. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kita telah belajar bahwa salah satu tujuan sensus adalah untuk berperang, tetapi sekarang kita tidak bergulat melawan darah dan daging, melainkan dengan bala kejahatan spiritual dengan natur yang jatuh dengan natur dosa, dan itulah mengapa mereka harus dibuktikan asal-usulnya untuk membuktikan iman. Terima kasih. Saya telah belajar bahwa penurunan yang terjadi pada orang-orang yang terkait dengan beberapa perbuatan jahat dan tidak segera menyingkirkan kejahatan sehingga penghakiman Tuhan menimpa mereka. Baik. Kita telah melihat dalam pengaturan suku, setiap suku memiliki standar masing-masing yang berarti tunduk pada otoritas Tuhan. Meskipun mereka semua menghadap tabernakel dan awan, dan kita juga harus tunduk di hadirat Allah pada pengaturan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Dr. Esa. Terima kasih, Tuhan Saudara memberkati. Ayat. Tuhan memberkati Anda. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.